Puji dan syukur terlebih dahulu marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Kawan semua, sholli ala rekan-rekan mahasiswa PJJ Syekh Nurjati Cirebon yang jauh dan yang dekat, yang sama-sama saya hormati dan saya cintai. Semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini, baik kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan daripada MK Ilmu Pendidikan Islam yang bertema lingkungan pendidikan Islam, yang insya Allah akan dibacakan materi ini oleh Bapak Ustadz Zainal Abidin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali acara ini dengan membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Akhinal Kiram Al-Ustadz Zainal Abidin untuk mempresentasikan materi lingkungan pendidikan Islam yang disusun oleh kelompok 14. Kepada Al-Mukarram kami persilakan. Pak Zainal silakan. Ya, syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mungkin kalau ada dari Ustadz atau Ustazah yang bisa membagikan, terutama mungkin ke Pak Kosma, Pak Cecep, materi Ya, PPT-nya. Ya, Bapak Minta keluar tolong. aja. Ini nggak ngangkat ya. Pakai HP Ya, masalahnya. siap. Alhamdulillah wa Jangan pakai HP, syukurillah. Ya. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Aris selaku dosen pengampu ilmu pendidikan Islam. Amin. Kemudian Ustadz dan Ustadzah, teman-teman kelas A34 yang subhanallah ilmunya sangat luas sekali sehingga saya juga banyak belajar. Mudah-mudahan dengan luasnya ilmu dari Ustadz dan Ustadzah sekalian kita bisa sama-sama saling mengisi dalam kekurangan kita. Amin. Baik, sambil nunggu PPT-nya ditampilkan. Mari terakhir, insya Allah tentang lingkungan pendidikan Islam. Ya, sudah kita coba buatkan slide-nya, hanya terkendala dengan media, sehingga mungkin agak terganggu ya kaitannya tentang pemaparan materi. Baik. Tampil belum nih? Sudah tampil belum? Siap. Tampil Pak Ibu. Ya. Oke. Alhamdulillah. Ya mungkin itulah bentuk PowerPoint-nya ya sederhana lah, mudah-mudahan nanti bisa saling mengisi kekurangannya. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, kita mulai saja lingkungan pendidikan Islam. Next, latar belakang. Jadi pendidikan bagi kehidupan manusia itu merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mutlak. Tentunya ini harus dipenuhi sepanjang hayat, karena itu sebagai bentuk pembeda kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Ya, diantaranya mungkin ada hewan, ada tumbuhan, kemudian ada makhluk-makhluk Allah. Maka ada istilah pepatah mengatakan utubul ilma minal mahdi ilallah, di menuntut ilmu itu
mulai dari Ainon sampai liang lahat. Jadi sepanjang ayat. Oke, next. Rumusan masalah. Jadi apa pengertian lingkungan pendidikan Islam? Kemudian yang kedua, apa saja macam-macam lingkungan pendidikan Islam. Kemudian tujuan itu mengetahui pengertian lingkungan pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, mengetahui macam-macam lingkungan pendidikan Islam. Oke, kita mulai masuk. Yang pertama, pengertian lingkungan terlebih dahulu. Jadi lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Jadi itulah pengertian lingkungan diambil dari Kunaro tahun 1999. Jadi itu bisa mempengaruhi. Kemudian selanjutnya next ada kita kenal dengan Tripusat Pendidikan. Itu ada di GBHN yang sudah tidak asing lagi. Jadi pendidikan berlangsung itu seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, keluarga, kemudian sekolah, dan yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Kayak itu Tripusat Pendidikan. Nah, maka kita mulai akan bahas lingkungan yang pertama adalah lingkungan keluarga. Jadi, apa yang diberikan dan dilakukan oleh keluarga itu akan menjadi sumber utama yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter, perilaku, dan pribadi anak. Maka, jika dalam sebuah keluarganya sudah terjalin kedisiplinan yang baik, maka anak dia akan keluar dengan pola disiplin yang didapatkan dari lingkungan keluarganya. Nah, itulah maka penting keluarga itu sumber utama ya yang bisa mempengaruhi pembentukan karakter seseorang. Nah, kemudian ini ada 6 hal yang bisa membantu kita sebagai orang tua untuk bisa mempengaruhi anak. Yang pertama adalah peneladanan. Ya, peneladanan itu memberikan contoh uswah terbaik. Maka ketika ayah menginginkan anaknya rajin ke masjid, maka teladannya adalah ayah juga rajin ke masjid. Ketika anak diinginkan menjadi seorang pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, maka peneladanannya adalah seorang ayah atau ibu harus memberikan teladan bagaimana dia gemar membaca Al-Quran, gemar menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, memberikan pujian atau teguran. Ya, tentunya ketika dia melakukan sebuah kebaikan, maka kita harus memberikan sebuah pujian. Oh, nak, bagus. Ya. Oh, nak, keren. Ya. Barakallahu fiik atau gimana gitu kan sebagai bentuk pujian supaya si anak ini merasa oh saya merasa dihargai dan lain sebagainya. Atau memberikan teguran ketika anak tersebut melakukan sebuah kesalahan. Oh, itu tidak boleh. Nah, jadi jangan sampai berpikir kita dia masih kecil. Nanti juga kalau sudah besar, sudah dewasa mah bisa sadar sendiri, bisa pikir sendiri dan lain sebagainya. Ya, itu pola asuh yang sebenarnya tidak dibenarkan gitu kan. Nah, jadi pujian dan teguran itu harus ada di tengah-tengah keluarga. Kemudian yang ketiga, perintah langsung, ya perintah langsung. Jadi sampai ketika menyuruh atau menginginkan sebuah sesuatu itu melalui perwakilan. Yang tadi kata Bapak jangan begini. Ya. Tapi lebih efektifnya langsung. Nah, tidak boleh begitu. Ya, itu tidak baik. Ya, yang baik itu begini. Oke, yang keempat, menyatakan peraturan. Jadi sebagai bentuk disiplin di rumah tentunya pasti setiap keluarga punya peraturan. Ya, tidak boleh keluar malam. Ya, di rumahnya boleh seumpama tidur setelah subuh. Kemudian peraturannya setelah makan dicuci sendiri, bajunya dicuci sendiri dan lain sebagainya. Itu untuk melatih kedisiplinan seorang anak. Kemudian yang kelima, menyediakan fasilitas. Ya, tentunya ketika kita menginginkan anak kita cerdas, maka
kita sediakan fasilitasnya. Kita belikan bukunya, kemudian ada penanya, kemudian ada papan tulisnya semua. Atau pengen menjadi penghafal Al-Quran, kita belikan Al-Qurannya, mushafnya, kemudian kita belikan semua speaker Al-Qurannya sebagai penunjangnya. Nah, inilah sehingga bisa tercapai. Kemudian yang keenam adalah penalaran. Penalaran ini jadi penjabaran dari sebuah peristiwa itu boleh atau tidak boleh. Nanti ini nggak boleh. Kenapa? Nanti ini akibatnya begini. Kan? Supaya kenapa saya tidak boleh merokok? Misal, kenapa Anda boleh merokok? Karena nanti akibatnya begini. Misal, kenapa boleh pulang malam? Nanti akibatnya begini. Misal, contoh penalaran. Oke, lanjut. Yang kedua, lingkungan sekolah. Oke, baik. Pengalaman interaksi anak dengan seorang guru di sekolah itu akan lebih bermakna bagi anak tersebut daripada ia hanya berinteraksi dengan orang dewasa lainnya. Artinya, ketika seorang murid berinteraksi langsung dengan seorang guru itu punya kesan yang beda gitu kan. Nah, jadi disinilah ya luasnya lautan ilmu pengetahuan dan aspek kehidupan manusia lainnya itu semakin mengukuhkan keterbatasan orang tua dalam mendidik anaknya. Maka penting ya bukan dalam artian sekolah itu ada sebuah keharusan ya kita berangkat ke sekolah untuk supaya disiplin, berangkat pagi pakai seragam putih abu-abu atau merah putih bagi SD itu sebagai bentuk kedisiplinan. Nanti di sekolah bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru-guru yang care semua, atau mungkin ada yang gurunya care yang bisa itu diingat sampai lulus nanti seumur hidupnya. Nah, makanya dia akan semakin berkesan ketika dia bertemu dengan seorang guru ketimbang dia bertemu dengan orang dewasa lainnya. Jadi statusnya bukan guru. Gitu. Itulah lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, selanjutnya lingkungan masyarakat. Nah, jadi mereka ya peserta didik ya anak-anak akan menyaksikan berbagai peristiwa di masyarakat itu, melihat orang berperilaku dan aturan-aturan yang harus dipatuhi. Ya, jadi masyarakat akan mendukung apa yang telah dikembangkan oleh orang tua di rumah dan juga guru di sekolah. Maka lingkungan ini harusnya mendukung apa yang sudah dipelajari, diberikan oleh orang tua di rumahnya, kemudian didapatkan di sekolah, nah kemudian di lingkungan masyarakatnya. Nanti di masyarakat akan menyaksikan berbagai banyak peristiwa. Kemudian ada peraturan-peraturan yang berbeda setiap daerahnya. Ya. Kemudian melihat perilaku-perilaku, ternyata ini kalau guru saya ketika menjelaskan ini tidak boleh, sifatnya tidak terpuji dan lain sebagainya. Ini sifatnya terpuji, bagus. Nah, sehingga akan berkesinambungan antara apa yang dipelajari di rumah, didapatkan dari orang tua, bapak ibunya, kemudian lanjut di sekolah yang baik juga, kemudian di lingkungan masyarakat juga yang baik. Maka disitulah akan menjadi sekal kebaikan-kebaikan antara keluarga, kemudian sekolah, dan juga masyarakat. Oke, baik. Kesimpulannya, jadi lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan anak, ya, terutama lingkungan keluarga, karena memang durasi waktu itu banyak dihabiskan di lingkungan keluarga. Baik, terakhir, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemaparan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita coba diskusikan apa yang seharusnya dibenarkan, mungkin disanggah, atau ada kekurangannya ditambal supaya nanti bisa menjadi lebih baik. Itu saja saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mengaturkan jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Ustadz Jenal yang sudah memaparkan materinya. Dan untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Ustazah baik untuk menambal kekurangan-kekurangan atau ada pertanyaan-pertanyaan. Dipersilahkan.
Ya, silakan Pak Pak Yusuf. Cara merekayasa lingkungan pendidikan Islam agar bisa memberikan output pendidikan Waalaikumsalam. Syukran. Wah, pertanyaan yang sangat baik. Silakan Pak Ustaz Janan barangkali untuk menjawab. Kita langsung aja jawab ya. Langsung dijawab aja karena Iya. waktunya mungkin. Baik. Syukron atas pertanyaannya. Subhanallah nih pertanyaannya berat-berat Pak Yusuf nih. Insyaallah. Jadi yang ditanyakan cara merekayasa lingkungan pendidikan Islam. Ya sebenarnya mungkin ya ini pendapat saya ya, apa yang saya alami, kemudian pengalaman. Jadi rekayasa yang bisa kita dapatkan mungkin ketika kita masuk di sebuah pondok pesantren. Nah itulah bagi saya itu adalah bentuk rekayasa pendidikan Islam. Nah di mana ketika dia di asrama, di situ ada pengurus asramanya yang mengarahkan, membangunkan, kemudian menegur semua ketika dia salah. Ini ketika di asrama ya. Nanti waktunya waktu untuk sekolah pagi sampai siang seumpama nih. Ini apa yang saya alami gitu. Dia akan berangkat ke sekolah dan dia akan bertemu dengan ustadz atau ustazah dan juga teman-temannya. Nah di sana dia akan menemukan hal yang baru yang diajarkan kepada siswa tersebut. Tentunya ini adalah sebuah kebaikan. Nah, jadi ketika berangkat ke sekolah, di sekolah juga itu dia akan bertemu dengan seorang ustadz, ustazah yang di sana juga memberikan arahan. Ya, memberikan arahan bahwa ini boleh yang ini boleh, yang ini terpuji, yang ini tercela. Nah, itu rekayasa lingkungan pendidikan Islam yang saya pahami dan saya alami gitu kan. Karena kalau kita kembalikan ke lingkungan masyarakat itu kan kadang-kadang masyarakatnya kan nggak satu gitu kan, nggak satu pemahaman. Mungkin ada yang dia A, ada yang pemahamannya B dan C, dan masyarakatnya jemuk gitu kan. Mungkin bisa jadi dia akan bertemu dengan masyarakat yang memang dia udah satu pemahaman sehingga lingkungannya sudah terjaga dengan baik. Nah, di situ seumpama sholat berjamaahnya sudah terjaga lingkungannya, kemudian lingkungannya juga gemar membaca Al-Quran, gemar menghafal Al-Quran, gemar pengajian dan lain sebagainya, gemar selawatan, seumpama. Maka itu sebuah lingkungan yang Allah anugerahkan yang hadir di antara kita. Tapi kan tidak semua gitu kan bisa kita dapatkan. Maka simpelnya sebenarnya rekayasa lingkungan pendidikan Islam itu ketika kita masuk di sebuah pondok pesantren. Maka ketika kita di asrama nih dibangunin jam 3 pagi sudah bangun, kum, ayo bangun tahajud. Ya, nanti sampai jam udah mau subuh, ada sholat subuh di masjid, kemudian habis itu baca Al-Quran mungkin atau sorogan dan lain sebagainya sampai waktu jam pukul 6 nanti pulang lagi asrama dari masjidnya begitu. Nanti dari asrama persiapan untuk sekolah pendidikan formalnya gitu kan. Kalau dia bentuknya ada pendidikan formal, tapi hampir rata-rata untuk sekarang kan pondok pesantren juga sudah menggunakan pendidikan formal hampir rata-rata gitu kan. Nah mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin kalau ada yang lain untuk Bu Wasil Sangada, harapannya ini bisa juga bergabung karena tahu juga kelompok 14 nih, tapi dari tadi dicek nomornya belum dapat nih sampai sekarang. Bu Ella
Monggo, Nohol. Kemana nih? Oke, siap. Barangkali mungkin dari ikhwan yang lain untuk menambahkan jawaban dari Pak Jenal. Untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Yusuf. Silahkan. Imam Qori mungkin barangkali untuk menambahkan, untuk melengkapi jawaban Pak Ustadz Jenal daripada pertanyaan dari Pak Ustadz Yusuf. Dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak dosen dan Bapak Ibu, Ustadz-Ustadznya semuanya. Sebetulnya tadi saya mau tanya sebetulnya. Tapi tidak apa-apa, ini saya ikutkan saja. Nanti bisa kita diskusikan. Jadi kalau tadi... Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih. Menanggapi pertanyaan dari Pak Yusuf tadi, lingkungan merekonstruksi atau merekayasa lingkungan pendidikan terbaik, kalau tadi disebutkan sebetulnya di materi itu ada 3. Jadi lingkungan, keluarga, kemudian berikutnya itu sekolah, kemudian masyarakat. Tetapi ada satu lagi yang saat ini itu luar biasa pengaruhnya, bahkan mengalahkan lingkungan masyarakat, bahkan juga lingkungan sekolah, dan sangat berpengaruh pada diri kita sendiri, mungkin juga peserta didik. Entah ini nanti bisa dimasukkan di lingkungan lingkungan pendidikan atau lembaga pendidikan sebagaimana yang kemarin dibahas, yaitu pendidikan lingkungan dunia maya. Mungkin ini baru mungkin ya, lingkungan dunia maya itu luar biasa. Bahkan ada sebuah istilah bagaimana teman kita yang dekat itu terasa jauh, ya, dan yang jauh itu terasa dekat. Itu gara-gara dunia maya itu. Dan luar biasanya saat ini pengaruhnya luar biasa. Yang merubah tingkah laku, mindset dari peserta didik kita itu justru sekarang banyak dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan dunia maya yang luar biasa. Bukti bahwa dunia maya ini bisa dijadikan sebagai lingkungan pendidikan Islam adalah saat ini terdapat banyak sekali grup-grup WA misalnya ya, ada Hotmail Quran, WA online gitu ya, atau pendidikan Islam via WA, macam-macam bentuknya luar biasa. Dan insya Allah Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah ini juga sudah pernah mengalami hal itu semua. Entah sebetulnya ini yang mau saya tanyakan tadi sebetulnya, apakah ini bisa dimasukkan dalam lingkungan pendidikan atau tidak? Allahu a'lam ya, nanti bisa didiskusikan juga. Tapi yang jelas kita rasakan bahwa lingkungan dunia maya ini sangat luar biasa ya. Bahkan hari ini saat ini juga dan detik ini kita juga lingkungannya bahkan lingkungan dunia maya, tatap maya lah istilahnya ya. Jadi tatap maya, bukan mungkin kita sekarang ada di rumah masing-masing, tetapi kita saat ini sedang berkumpul di dunia maya dalam rangka pendidikan, melaksanakan pendidikan. Mungkin ini bisa menjadi salah satu rekonstruksi, ya bisa jadi ya, nyambung dari yang tadi itu, dari lingkungan pendidikan yang bisa kita jadikan dan bisa kita ramu, bahkan bisa kita rekayasa menjadi lingkungan yang luar biasa yang bisa merubah mindset peserta didik kita dari berbagai macam aspek. Mungkin ini nanti bisa didiskusikan kembali oleh Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Al-Mukarram yang telah menambahkan. Itu mungkin bisa juga ya dijadikan salah satu lingkungan yang harus dijaga, dipelihara oleh kita. Tapi kalau menurut saya, sesuai dengan ungkapan salah seorang ulama dalam salah satu kitabnya,
bahwa untuk menciptakan lingkungan yang baik itu diambil daripada tujuan daripada agama Islam yang kita cintai ini. Karena Islam atau agama Islam yang kita cintai ini mempunyai beberapa tujuan. Di antaranya salah satunya untuk membentuk pribadi al-istima'u, kata ulama dikatakan untuk membentuk lingkungan Islam itu diambil daripada tujuan agama Islam yang kita cintai ini, yaitu satu, membentuk pribadi yang soleh, gitu, yang baik. Jadi awalnya dari pribadi dulu, ibda binafsik, ya. Istima'i fardis soleh. Yang kedua, setelah kita membentuk pribadi yang baik, maka belum dikatakan sempurna Islamnya kalau belum kita membentuk keluarga yang baik. Dan yang ketiga, tujuan daripada Islam itu ijtima'i saleh, membentuk lingkungan yang baik, dan setelah itu membentuk negara yang baik, dan yang terakhir membentuk dunia yang baik. Jadi mungkin kalau pribadinya sudah baik, keluarga sudah baik, lingkungannya pun baik, dan negaranya pun baik, insya Allah lingkungan pendidikan Islam itu akan baik. Nah, mungkin yang lain silakan untuk menambahkan atau pertanyaan yang baru. Pak Cecep, mana Pak Cecep? Pak Yusuf tadi sudah ya. Pak Yusuf, gimana nih jawaban pertanyaannya sudah ya? Sudah puas? Iya ya. Ya. Ya, wa iyyakum. Monggo apa kita tutup? Mbak Jena, silakan untuk disimpulkan. Sudah itu ini Pak sudah. Ahmad Husam sedikit tangan. izin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini menarik ya untuk kelompok 14. Jadi mengingatkan kita pada sosok pahlawan yang kita sama-sama ketahui, pahlawan pendidikan ya. Siapa namanya? Ki Hajar Dewantoro. Dewantara. Ini ya, Ki Hajar Dewantara yang kita tahu beliau memusatkan dulu perjuangan melalui dunia pendidikan dengan mendirikan, kalau nggak salah dulu istilahnya PTS gitu ya, perguruan taman siswa. Nah, yang ingin saya tanyakan pada pemateri adalah, adakah relevansinya kaitannya dengan lingkungan pendidikan Islam yang sedang kita bahas di presentasi ini dengan perjuangan dari pahlawan nasional kita, yakni Ki Hajar Dewantara, dan apa saja relevansi dari pembahasan atau materi makalah yang berisikan lingkungan pendidikan Islam. Monggo dijawab. Terima kasih. Monggo Pak Jenal. Baik, subhanallah.
pertanyaannya. Yang jadi sebuah pertanyaan dari Pak Musana nih, Nongho langsung Betul. kasih pertanyaan berat. Jadi Izin ada minum nggak dulu. relevansinya antara perjuangan Bapak Pendidikan Indonesia ya, Bapak Ki Hajar Dewantara, dengan apa yang kita bahas pada siang hari ini. Ya tentu ada relevansinya. Jadi dari lingkungan yang kita bahas tadi itu adalah sebuah ilmu yang ditorehkan, ya, bahasnya diutarakan lah, dikeluarkan, kemudian dibagikan, dijariahkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara kepada masyarakat Indonesia nih, terutamanya umat Islam, karena mayoritas gitu kan. Kenapa? Bapak Ki Hajar Dewantara itu menginginkan masyarakat Indonesia itu menjadi masyarakat maju, masyarakat yang memiliki pengetahuan yang luas. Sehingga beliau menjariahkan jiwa dan raganya untuk pendidikan Indonesia supaya warga Indonesia ini bisa menjadi warga yang maju, warga yang disegani, warga yang berpendidikan, ya, dan warga yang bermartabat. Karena jika kita tidak berpendidikan itu beda ya, martabat dengan negara lain itu kesannya kan seperti tidak dihargai dan lain sebagainya. Tapi ketika kita punya pengetahuan yang luas, kemudian punya teknologi dengan perkembangannya yang canggih, itu masyarakat dunia akan melihat bahwa Indonesia ini memang adalah negara yang besar dan juga memang punya ilmuwan-ilmuwan yang hebat. Ya, di antaranya ada almarhum Bapak B.J. Habibie, ya, yang sudah kembali ke rahmatullah. Itu adalah bagian dari benang yang terhubung antara Ki Hajar Dewantara dengan lingkungan yang kita bahas. Ya, Bapak B.J. Habibie itu dia dari keluarga yang baik, kemudian dia hijrah dan sekolah di sekolahan yang baik, kemudian kembali ke Indonesia menjadi masyarakat yang baik, sehingga terciptalah lingkaran-lingkaran kebaikan di masyarakat. Ya, itu kalau mungkin itu jawabannya Pak Musana ya. Syukuran Kalau Pak ada yang Zainal. bisa menambahkan, ya pendapat saya Pak Musana ya, bisa jadi ada yang lebih afdol lagi nih jawabannya. Nah, Monggo silakan. Silakan untuk menambahkan. Ada tim budget. Pak Khodim. Ya, monggo Pak Khodim. Statementnya ditunggu. Bu Wasila. Yang lain. Beneran nggak ada? Bu Wasila itu sangat ada, bisa menambahkan. Monggo silakan yang menambahkan. Pak Yusuf udah raise hand, no. Pak Yusuf. Ya. Ya, terima kasih. Saya mau menambahkan Mbak Zainal Abidin. Ya, monggo. Terkait dengan pertanyaan dari Pak Musana tadi tentang relevansi ya. Di sini yang saya tangkap tadi itu karena ini ada tokoh yang maksud itu tidak ada di Wantoro. Nah, sini sebenarnya di pertemuan sebelumnya pernah itu ini tentang lebih mengutamakan pendidikan Akhlak. atau karakter akhlak yang digembleng atau yang diputuskan untuk di relevansi ini adalah akhlak dulu, kemudian setelah akhlaknya nanti terbentuk menjadi sebuah karakter, adalah
Ya, syukron. Syukron atas tambahannya. Mungkin dicukupkan kalau memang tidak ada lagi yang ingin menambahkan apa yang kelompok kami 14 sudah presentasikan terkait dengan lingkungan pendidikan Islam. Dari saya sebagai pembaca makalah, mohon maaf apabila salah kata. Pak Ahmad tuh Pak Ahmad Hussein tuh kasih kesempatan, udah melambaikan tangan Pak Ahmad Hussein. Pak Ahmad Hussein itu mau menambahkan. Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya sih tadi sudah disebutkan secara umum, tapi secara spesifik ada lingkungan yang sangat berpengaruh terkait pendidikan seseorang anak, yaitu adalah teman. Makanya ada sebuah syair yang mengatakan anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa inal qarina bil muqarini yaqtadi. Jadi ketika kita melihat seseorang, maka jangan tanyakan orang itu, coba lihat teman-temannya. Kalau temannya baik semua, maka ya bisa dikatakan 90% baik. Terima kasih. Oke. Baik. Mungkin itu penjabaran lebih luasnya di lingkungan masyarakatnya mungkin nih Pak Syam ya, Pak Ahmad. Itu lebih mendalam lagi di lingkungan masyarakatnya, bisa jadi dia teman dekatnya atau tetangganya gitu. Iya memang iya, tapi menurut kami kan kita seharusnya juga membatasi seorang anak terkait dengan teman atau yang dalam bahasa kitab itu namanya tamaluk, atau bahasa sekarang besti lah. Itu tamaluk madmumun. Jadi tamaluk atau besti itu sebenarnya kita dilarang illa fi thalabil ilmi, kecuali kalau besti itu teman untuk thalabul ilmi. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin saya tambahkan di lingkungan masyarakat yang dihadapkan ke anak didik kita itu kan ini beragam nih. Ada masyarakat tua nih, ada masyarakat yang sebaya, atau masyarakat yang, nah mungkin masyarakat yang sebaya teman besti tadi, artinya ya kita sebagai orang tua yang punya anak nih, ternyata dia berteman dengan siapa gitu kan, oh dia nggak baik temennya, maka ya kita batasi gitu kan, nggak boleh sampai dia berteman akrab dengan orang yang tidak baik gitu kan. Kalau dia berteman dengan orang yang tidak sholat, ya pasti dia akan ikut terbawa gitu kan, walaupun di rumahnya semua disiplin sholatnya, tapi karena dia berteman dengan teman yang sholatnya selalu tertinggal dan sebagainya, pasti dia juga sedikit demi sedikit akan terbawa. Ya kita sebagai orang tua ya mesti harus punya spy nih, mata-mata dia berteman dengan siapa nih. Maka tadi di lingkungan dunia maya, kata Ustadz Imam Qori, juga penting banget. Maka orang tua juga harus pintar nih, IG itu harus tahu, TikTok itu harus tahu, kemudian Facebook dan lain sebagainya gitu kan harus tahu. Maka kalau sampai tidak tahu kan ini ya diakalin nih sama anaknya gitu. Nah, maka mungkin itu jabaran lebih luasnya di lingkungan masyarakat tadi yang dikatakan oleh Pak Ahmad. Syukur atas masukan tambahannya. Mungkin sih ada yang ya, berarti kita kembali kepada tujuan Islam tadi itu, Pak, ya. Jadi kewajiban kita bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang baik. Yang pertama yaitu libinai fardis soleh, membina pribadi dulu yang baik. Kedua, libinai usratus solehah. Kedua, membina keluarga atau membentuk keluarga yang baik. Dan yang ketiga, libinai istimai soleh, membentuk lingkungan yang soleh, yang baik.
Dan yang keempat, libina'i baladis salih, membentuk negara yang saleh. Insya Allah kalau sudah pribadinya yang baik, kemudian keluarga baik, lingkungan baik, kemudian negara baik, bahkan dunia baik, insya Allah lingkungan pendidikan akan baik. Mungkin itu temannya. Terima kasih. Silakan yang lain. Mungkin Pak dosen untuk memberikan arahan kepada kita. Baik Pak Ustadz Cecep, terima kasih. Pertama saya apresiasi Bapak dan Ibu kelompok 13 dan 14 sudah begitu berapi-api menyampaikan pandangan-pandangan dan materinya tentang peduli terhadap lingkungan pendidikan, perlu perbaikan pendidikan. Ya, dalam hal ini saya sapa dulu, terima kasih Pak Ustadz Saifuddin, kelompok 13, Pak Ustadz Syam, Pak Ibu Ustadzah Uni, kemudian kelompok 14, Pak Ustadz Zainal, Pak Ustadz Wawan, dan Ibu Ustadzah Wasilah. Ini adalah, beliau-beliau ini adalah ya pahlawan-pahlawan pendidikan Islam. Apresiasi saya cukup lebih mengutamakan pada dedikasi Bapak dan Ibu sekalian. Ternyata banyak mutiara-mutiara yang masih belum terungkap. Inilah merupakan satu media sama-sama untuk berbagi pengalaman, sharing, sama-sama terfokus kita peduli terhadap pengembangan pendidikan Islam kita. Baik Pak Cecep, pertama saya lihat ini, saya kira sudah tidak usah lagi saya mengupas, bahkan saya banyak menimba sebetulnya pengetahuan ilmu dari Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Tapi di sini mungkin saya ikut nimbrung saja sedikit. Tadi Pak Ustadz Yusuf ya, pada kelompok 14 dulu lingkungan pendidikan Islam. Kira-kira produk kita ini, output pendidikan Islam ini memiliki predikat output yang baik. Sehingga menjadi sebuah tantangan keberadaan lembaga pendidikan Islam itu apa yang disumbangkan kepada kebutuhan masyarakat Islam khususnya. Tentunya berkaitan dengan output. Output itu akan bagus di mana didukung oleh lingkungan yang baik. Pendidikan Islam tentunya dilandasi oleh lingkungan Islam yang baik berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis itu. Tuntunan Rasul sudah begitu gamblang untuk menjadi landasan menciptakan sebuah lingkungan yang sehat, lingkungan yang penuh senyum, lingkungan yang penuh nilai-nilai keislaman. Disinilah merupakan satu kewajiban kita, Bapak-bapak sekalian, Pak Ustadz, kita dituntut untuk bagaimana membuat sebuah satu strategi supaya lingkungan kita ini tetap memiliki keajegan tentang nilai-nilai Islamnya. Saya itu kira-kira jangan diharapkan anak didik kita dididik di madrasah bagus, begitu masuk kepada lapangan masyarakat kok berubah. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Nah, jadi memang ketiga lingkungan itu ya saling menguatkan dan saling mengontrol. Lingkungan pendidikan yang utama dan pertama tentunya adalah keluarga. Nah, ini yang sudah dibina
diterapkan oleh Bapak Ibu yang punya tanggung jawab yang luar biasa terhadap anaknya ingin jadi anak yang soleh-soleha. Ini tidak mudah dan memang tidak tidak ringan untuk bersungguh-sungguh untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam keluarga itu. Nah, tentunya ini akan lebih dimatangkan dan dilanjutkan juga di pendidikan formal atau di sekolah madrasah. Nah, lingkungannya pun adalah tentu tidak sedikit juga memberikan warna terhadap anak didik itu. Sebaiknya secara manajemen, secara manajerial, dari mulai pimpinan lembaga, dalam hal ini kepala sekolah, sampai bapak dan ibu guru, pelayan teknis pendidikan, sampai kepada tukang sapu pun, sampai kepada kantin sekolah pun, itu sudah kita perkuat pasang untuk sama-sama membentuk, mengarahkan, menjaga tadi nilai-nilai hidup yang Islam. Nah, saya kira langkah-langkah itu akan mengantarkan anak di kita ini ya pulang ke rumah akan dibina oleh orang tua. Mereka bergaul di masyarakat, tentunya masyarakat sudah memiliki binaan nilai-nilai. Jadi saling menjaga dan saling melingkup nilai-nilai Islam itu dijaga pada diri. Jangan sampai nanti ya saya yang penting sudah selesai mengajar di sekolah. Tidak tahu anak mau bergaul dengan siapa, mau kemana. Tentunya juga kita harus ada semacam controlling. Kemana anak pulangnya, sudah sampai di rumah, bagaimana nanti anak bapaknya juga anak setelah sekolah di mana mereka bermain. Nah ini tentunya lah jadikanlah lingkungan yang kondusif, yang Islami. Nah ini tentunya mengundang kita para pakar pendidikan, para praktisi dan para konsultan pendidik untuk membuat sebuah nilai ini jangan sampai pudar. Kemanapun, dimanapun produk kita, anak kita mau bergaul dengan siapapun, kalau memang prinsipnya sudah menyatu dalam dirinya, prinsip yang kuat, tentu tidak akan terpengaruh. Sekalipun mereka bergaul dengan orang-orang yang berlainan agama, berlainan budaya, tetap punya prinsip yang kuat. Itulah yang menjadi sebuah pemikiran kita. Nah, nanti mungkin teman-teman bagaimana, ya tadi kata teman-teman, direkonstruksi kembali. Supaya nilai ini jangan hanya sekedar sampai kepada pergaulan-pergaulan mereka dengan teman sebayanya, dengan yang lainnya, jangan sampai menjadi pudar dalam dirinya. Bagaimana ini nanti dilihat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, nah yang menjadi perhatian juga tadi Pak Ustadz Imam, apakah dunia maya ini juga perlu diperhatikan? Itu juga merupakan sebuah lingkungan yang tentunya kita perlu berhati-hati. Nah disinilah jangan sampai nanti dunia maya ini terbuka sebuka-bukanya. Atau dunia maya yang memang tidak memiliki nilai, gitu. Lepas nilai, lepas kontrol. Nah, anak-anak ini selalu terus ya. Saya kira sudah menjadi sebuah kebutuhan yang pokok mereka menggunakan gadget, mereka menggunakan itu. Ya tentunya kita juga ya harus sangat kontrol sekali. Nah, kira-kira mereka berkumpul menggunakan itu sedang apa mereka? Bagaimana menggunakannya? Karena yang penting anteng sajalah. Nah ini ya berbahaya. Jadi dalam hal ini mungkin perlu juga kita pikirkan membuat rambu-rambu atau etika atau tata aturan dalam menggunakan media. Ada hiburan bagi anak, tapi bukan hiburan yang memang ada akademiknya atau ada edukasinya. Jangan sampai nanti lepas kontrol sama sekali. Nanti anak itu anteng tapi kok game melulu. Nah ini, mungkin ini. Jadi perlu juga kita melihat. Perlu adanya
penegasan dalam penggunaan media itu kalau memang anak menggunakan yang tidak baik, ya tentu kita punya instruksi atau punya doktrin yang memang kita selamatkan mereka. Ya, perlu disusun adanya etika penggunaan media dalam pendidikan. Baik, saya kira saya menambahi, menegaskan, mengingatkan kita juga sama-sama. Kemudian Pak Ustadz Ahmad tadi menengok ke belakang, kita punya tauladan yang luar biasa. Ya, Ki Hajar Dewantoro itu sebagai Bapak Pendidikan Nasional juga adalah Bapak Pahlawan Nasional. Nah, kalau tidak salah saya melihat sejarahnya belum begitu mendetil, memang Ki Hajar Dewantoro itu aslinya namanya Suwardi Suryaningrat. Beliau ini adalah keturunan Ningrat. Ya, keturunan bangsawan waktu zaman penjajahan Belanda itu. Nah, ini konsepnya berbeda dengan Belanda. Nah, Belanda itu justru menekankan pada tatanan doktrin untuk membuat bangsa kita ini ya jangan pintar dan takut. Maka atas dasar itulah Ki Hajar Dewantoro atau Suryadi Suryaningrat bertekad sekuat tenaga. Karena beliau itu adalah dibesarkan di kaum Ningrat sehingga mengenyam sekolah-sekolah yang diberikan oleh Belanda. Jadi ada pribumi kelas rakyat kecil dan ada memang pribumi yang kelas Ningrat. Jadi kelas Ningrat itu mengikuti jejak pembelajaran Belanda. Maka beliau mengambil satu langkah kesimpulan, kesempatan yang luar biasa. Nah, secara diam-diam sistem pembelajaran yang dipakai oleh Belanda ternyata diadopsi oleh Suryadi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantoro. Apa? Justru sebaliknya, bangsa kita adalah punya hak yang sama untuk memiliki bangsa, punya hak untuk berpendidikan, punya hak untuk berpengetahuan, berhak untuk menimba pengetahuan. Nah, ini tentunya merupakan satu musuh Belanda. Nah, tetapi Ki Hajar Dewantoro tidak hanya menekankan pada sains apa yang diajarkan oleh seperti Belanda. Ini mencoba Ki Hajar Dewantoro memadukan nilai-nilai ajaran agama Islam. Coba dimasukkan, dipadukan. Nah, sehingga tidak hanya sekonyong-konyong menggores, memburu sains ilmu pengetahuan, tetapi juga diwarnai dengan nilai-nilai keislamannya. Yang menjadi ciri khas perpaduan antara sains dan ilmu agama itu, maka membuahkan sebuah peradaban. Jaminan gelar ya. Lanjut Pak dosen. Terkendala jaringan kayaknya. Pak Cecep, silakan ditutup saja. Dan dari kami, dari grup 14, mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kita yang sudah berikan pencerahan kepada kita. Semoga ilmu yang kita dapat pada kesempatan sore hari ini, Amin, 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 amin. ilmu
ilmu yang Pak Usup, screenshot Pak Usup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.